pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kak Hilda sebagai pengacara untuk menanyakan kondisi pandemi saat ini. Kak Hilda, saya Olivia dari GKK TV, mau bertanya bagaimana usaha pemerintah dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini? Menurut Kakak, apakah sudah maksimal atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak Olive untuk pertanyaannya. Saya bersama teman-teman terus melihat progres kerja pemerintah dalam menangani pandemi ini. Dan ini semua sudah maksimal ya, dari budget yang dikeluarkan pemerintah di rumah-rumah sakit, vaksin yang gratis, sampai sembako bagi keluarga yang nggak mampu. Jadi kita perlu bersyukur ya buat pemerintah kita saat ini. Wah, terima kasih banyak ya Kak Hilda untuk informasinya. Sekian berita yang saya bisa sampaikan dari sini, kembali ke Gereja Kristus Ketapang. Shalom semuanya, senang bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, nama saya Kak Olivia. Dan saya Kak Hilda. Kami senang bisa bersama dengan adik-adik, kakak-kakak, guru-guru Sekolah Minggu, dan orang tua kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian online. Apakah kamu sudah siap? Mantap! Mari kita ambil sikap doa. Saat teduh dimulai ya. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Siapkan hatimu, angkat tanganmu untuk memuji dan meninggikan Tuhan, dan berikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, karena kita percaya Dia Allah satu-satunya. Mari kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kali ini kami dapat berkumpul di kebaktian secara online. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian, kiranya Engkau dapat beri kami berkat supaya kami dapat mengerti setiap dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita hari ini, lakukan perubahan yang baik. Artinya, hidup kita harus ada perubahan yang baik dari hari ke hari nih Kak Olive. Walau sedikit demi sedikit, asalkan ada kemauan. Tuhan pasti tolong. Kak Hilda, saya jadi semangat dengan perkataan kakak. Kemarin saya sempat menyerah, rasanya kok nggak bisa berubah-ubah. Udah pengen berubah, dari pemarah tetap aja pemarah. Ih, sebel banget. Tapi saya mau coba lagi ah. Ya, dicoba lagi ya. Jangan menyerah. Tuhan menginginkan kita jadi anak-anak yang taat. Dan kita pasti ditolong. Aku jadi keinget lagu Aku Inilah Anak Allah. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sambil gerak ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus.
saya lebih baik usir dalam nama Yesus. Dia anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan pujian Dia Harus Semakin Bertambah. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, ini ku miliknya. Ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Sesat dan terhilang, itulah diriku yang dulu, bagai seekor domba yang terjerat dalam semak dosa. Kau mencariku hingga bercucur darah, dirangkul erat dalam dekapanmu. Kini ku milikmu, ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu mudah kini ku bebas, nyata tebusku dengan darahnya. Ini ku miliknya, ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Berubah, Sungguh Ku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku sahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati.
Shalom adik-adik. Kali ini bersama dengan Kalina dari Pratama Pusat. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu-lagu pujian dengan semangat. Nah, sekarang kalian juga mendengarkan firman Tuhan, duduk diam juga dengan semangat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong pimpin kami agar kiranya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dengan baik dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum bercerita tentang firman Tuhan, kakak akan menjelaskan apa arti kata pajak. Mungkin di antara adik-adik banyak yang belum tahu apa itu pajak. Pajak adalah uang yang kita kumpulkan untuk diberikan atau dibayarkan kepada pemerintah. Kalau zaman dulu kepada raja. Nah, pajak itu zaman sekarang bermacam-macam jenis pajak, seperti pajak tanah dan rumah. Kemudian salah satunya juga, kalau kamu, papa dan mama, pergi ke supermarket atau ke restoran, biasanya dapat bon pembelian yang kecil, kertas pembelian, itu ada tulisan PPN atau tax. Nah, itu adalah juga salah satu jenis pajak juga yang nantinya akan disetorkan atau dibayarkan oleh pedagang itu ke pemerintah. Nah, tema hari ini adalah lakukan perubahan yang baik. Terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di situ diceritakan ada seorang petugas pajak atau pemungut cukai yang bernama Zakius. Nah, Zakius ini adalah kepala petugas pajak yang sangat kaya. Dia petugas pajak yang bukan yang jujur, tapi yang berbuat curang. Nah, berbuat curangnya gimana? Pada waktu dia menerima uang pajak dari orang-orang, biasanya dia meminta lebih dari yang dibayarkan oleh orang-orang itu. Jadi kalau misalnya orang itu harusnya membayar pajak 5 keping uang, tapi si Zakius ini minta kepada orang itu untuk melebihkannya. Jadi katakanlah, ayo kamu harus membayar 8 keping. Nah, 3 kepingnya lagi itu dia masukkan untuk kantongnya sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri. Jadi yang 5 keping itu dibayarkan ke pemerintah, dikumpulkan. Nah, tapi yang 3 kepingnya itu dia simpen untuk sendiri. Nah, makanya karena perbuatannya yang curang itu dalam menerima uang pajak yang lebih itu, dia dibenci oleh banyak orang. Jadi walaupun dia banyak uang, walaupun dia kaya raya, tapi dia tidak bahagia karena banyak musuhnya, karena banyak yang membenci dia. Nah, pada satu hari dia mendengar Yesus akan datang ke Yeriko, tempat dia tinggal. Di kota Yeriko ini, orang-orang banyak yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pada hari itu, dia dengar orang-orang cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu, dia cepat-cepat mau menemui siapa sih Tuhan Yesus itu. Saya pengen tahu deh, siapa sih Tuhan Yesus itu? Soalnya kan selama ini Tuhan Yesus itu terkenal dan banyak mengajar dan juga bahkan menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu pada waktu dia dengar Yesus mau
lewat di kota Yeriko, dia cepat-cepat mau menemui Yesus. Tapi ada satu masalah. Kalian tahu masalahnya apa? Iya, badannya pendek. Zakius ini badannya pendek, jadi pada waktu Tuhan Yesus melewati kota itu, orang-orang banyak sekali berkumpul berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus, tapi dia bingung. Loh, sampai dia mungkin jingjit-jingjit kakinya untuk melihat Yesus yang lewat, nggak bisa. Lalu tiba-tiba dia lihat itu kan ada pohon ara di situ. Lalu dia buru-buru lari, lalu dia memanjat pohon ara itu. Dia naik di pohon ara itu, lalu duduk di batangnya pohon ara itu. Nah, kemudian rombongan Tuhan Yesus datang melewati pohon ara itu. Pada waktu Yesus lewat di pohon ara itu, Yesus melihat ke atas pohon ara itu. Waktu dia lihat ke atas, dia bilang, "Zakius, turunlah. Saya akan menumpang di rumah kamu hari ini." Wah, pada waktu Zakius mendengar hal itu, dia sangat senang hatinya ya. Dia juga nggak menyangka, Tuhan Yesus kok tahu nama saya, dan bahkan Yesus mau menumpang di rumah saya, mau datang ke rumah saya. Nah, lalu dia menyambut Yesus di rumahnya. Tapi walaupun dia senang, ada yang gak senang. Kalian tahu siapa yang gak senang? Betul, tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya pada gak senang. Kenapa gak senangnya? Ya, karena dia seringkali memeras, seringkali melebihkan pembayaran uang pajak mereka. Jadi banyak musuhnya. Jadi orang-orang sekitar situ juga pada berbisik-bisik mungkin ya. Yesus kok malah dia berbicara pada Zakius. Zakius kan orang yang gak baik, orang yang berdosa. Iya ya, padahal kan dia kan suka mengambil uang kita. Nah, tapi tetap Tuhan Yesus menerima Zakius, bahkan menumpang di rumah Zakius. Setelah Zakius menjamu Tuhan Yesus di rumahnya, lalu dia tiba-tiba dia bilang kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan Yesus, saya akan memberikan setengah dari harta milik saya kepada orang miskin yang membutuhkan. Dan kepada orang yang pernah saya ambil uangnya dengan lebih, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Nah, adik-adik, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakius berubah menjadi seorang yang perilakunya lebih baik. Dia sungguh-sungguh mengakui kesalahannya yang selama ini dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Kita juga harusnya setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita tiap minggu kebaktian online, kita juga berubah kelakuan kita, perkataan kita ke arah yang lebih baik. Misalnya, kalau adik-adik yang tadinya males-malesan, yang tadinya bangun tidur siang, tapi kita berusaha untuk rajin bangun lebih pagi. Yang tadinya gak pernah bantuin papa atau mama, kita berusaha untuk bantuin papa atau mama. Ya, apalagi kita sekarang ini kan lebih banyak di rumah dengan papa mama. Nah, kita sama-sama dengan papa mama kita bantuin. Misalnya bangun tidur, kamu beresin tempat tidur kamu sendiri. Dan juga setelah bermain juga bereskan mainan dengan rapi. Kemudian apalagi?
bantuin adik untuk mengerjakan PR. Nah, itu adalah bagaimana kamu bisa membantu papa dan mama dengan baik. Kita akan akhiri firman Tuhan ini juga dengan ayat hafalan dari 2 Tesalonika 3 ayat 13 yang berbunyi, "Dan saudara-saudara, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik." Kita akan akhiri firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami belajar tentang tokoh Zakius Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga berubah menjadi lebih baik lagi. Kami juga akan tiap hari untuk berubah lebih baik lagi. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, menopang kami agar kami boleh setiap hari melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menunjukkan perubahan dalam hidup kita di keluarga, sekolah, walaupun masih online ya, dengan teman-teman sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sudah semikian rupa berusaha untuk menghadapi pandemi COVID ini. Untuk setiap progres yang sudah dilakukan, kami mengucap syukur untuk pemerintah yang bergerak cukup cepat dalam menghadapi pandemi ini. Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di rumah. Saat ini kami berdoa untuk Papa Mama, kiranya Tuhan yang berikan hikmat, kesabaran, kekuatan dalam mendidik anak-anak, dan kiranya juga berkati anak-anak walaupun bosan di rumah, kiranya Tuhan yang berkati kesabaran, hati yang mau taat kepada Papa Mama. Dan kami mau berdoa untuk keseluruhan jemaat GKK, kiranya makin hari boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan, di tengah-tengah permasalahan mereka yang hadapi, mereka tidak mau menyerah, tapi boleh berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia ikut kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.